Tapi belanjanya pakai utang gitu maksudnya, Pak? Betul, dan bersumber dari utang. Hmm. Hai Sobat KPH, selamat datang di KPH Talks. Hari ini saya udah ditemenin sama tamu spesial kita nih, Bapak Febrito Sucahyono, Kepala KPPN khusus pinjaman dan hibah. Halo Pak Febrito, selamat datang. Halo, selamat datang dan salam buat teman-teman di seluruh penjuru Indonesia. Oke, baik. Bapak apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Bapak udah berapa lama jadi kepala kantor di sini? Kebetulan untuk penugasan saya baru 1 tahun. Baru setahun di KPPN. KPPN. Oke, baik. Namun untuk masa kerja saya sudah 26 tahun di Kementerian Keuangan. Mantap. Nah, Bapak sebelum jadi kepala kantor di sini udah pernah jadi kepala kantor di mana aja, Pak? Kebetulan untuk kepala kantor baru di KPPN. Namun sebelum itu kami juga untuk menangani hal yang sama untuk pembayaran utang, pinjaman, dan hibah ini sejak kami ditugaskan di DJPPR. Oh gitu, itu beda instansi lagi Pak ya. Instansi unit respon 1 lah. Nah, saya mau cerita dikit nih Pak. Jadi sebagian teman-teman saya nih tahu saya kerja di Kementerian Keuangan. Nah, ini baru banget Pak kejadiannya. Jadi kemarin ada teman saya tiba-tiba ngechat di DM Instagram Pak. Nah, tiba-tiba mal gitu kan nyapa. Kenapa? Mau nanya-nanya dong. Nanya-nanya apa? Iya nih, gue ada urusan tentang pajak, boleh nanya-nanya ke lu nggak? Nah, jadi sebagian teman-teman kita tuh taunya Kementerian Keuangan tuh pajak doang, Pak. Padahal di Kementerian Keuangan tuh ada apa aja sih, Pak? Untuk Kementerian Keuangan sendiri ada beberapa unit respon 1. Selain pajak, ada bea cukai, ada DJA, Dirjen Perbendaharaan, kemudian ada unit respon 1 lainnya yang menangani juga terkait dengan APBN. Jadi nggak cuma pajak dan bea cukai doang gitu ya. Nah, kalau di kita nih, kita dibawahi oleh siapa gitu, Pak? Ya, untuk KPPN KPH sendiri ini di bawah Dirjen Perbendaharaan. Perbendaharaan, oke. Nah, itu ngapain aja Pak kalau perbendaharaan tuh? Dirjen Perbendaharaan bertugas untuk melayani satuan kerja kementerian lembaga seluruh Indonesia untuk pembayaran, baik itu pembayaran rupiah murni maupun falas yang bersumber dari APBN. Oke, jadi kalau kantor kita kan KPPN nih Pak. Nah, kadang-kadang orang tuh ngira KPPN tuh sama kayak KPP atau kantor pelayanan pajak. Nah, kalau KPPN tuh apa Pak? KPPN di sini kantor pelayanan perbendaharaan negara. Singkatan dari itu. Kemudian untuk melayani terkait dengan pembayaran baik itu rupiah murni maupun yang berupa falas dari tipe masing-masing KL. Itu sumbernya dari itu untuk bisa membayarkan ke baik itu belanja barang, belanja pegawai, belanja modal maupun belanja lainnya. Jadi kalau pajak sama bea cukai itu yang nyari duit untuk negara. Nah, kalau KPPN berarti yang belanja gitu Pak? Yang membelanjakan. Oke, baik. Nah, kalau KPPN itu ada berapa sih Pak di seluruh Indonesia? Kalau jumlah KPPN itu seluruh Indonesia hampir di tiap kabupaten. Namun demikian, karena ada perkembangan penambahan provinsi baru, sehingga berkembang. Jadi bisa naik, bisa turun. Ada beberapa yang ke depan akan ada simplifikasi, baik itu fungsi maupun dari jumlah KPPN sendiri nanti akan ada penurunan juga. Oh, jadi nanti bakal dirampingkan lagi Pak KPPN. Organisasi. Nah, saya dengar-dengar kemarin tuh kan KPPN ada banyak Pak di seluruh Indonesia. Nah, tapi saya dengar-dengar ada KPPN khusus. Nah, itu apa lagi Pak? Di samping KPPN konvensional yang menangani belanja satuan kerja kementerian lembaga, baik belanja pegawainya, belanja barang maupun belanja modal, itu dibentuk KPPN khusus. KPPN khusus di sini adalah KPPN yang menangani terkait dengan bidang masing-masing. Jadi ada yang KPPN khusus penerimaan,
kemudian KPPN khusus investasi, kemudian KPPN khusus pinjaman dan hibah. Oh, jadi kalau kantor kita kan KPPN khusus pinjaman dan hibah. Nah itu ngapain aja Pak? Ya, untuk KPPN khusus pinjaman dan hibah, kami melayani untuk pembayaran penarikan satuan kerja itu dari lender, dan kami juga menerbitkan surat pengantar untuk surat penarikan dana yang diusulkan dari kementerian untuk kita ajukan ke lender dengan covering letter. Kemudian tidak terlepas dari itu, kami juga melakukan penerbitan surat perintah pengesahan pembukuan atau SP3, di mana itu sebagai syarat untuk bisa kita akui sebagai belanja. Tapi belanjanya pakai utang gitu maksudnya Pak? Betul, dan bersumber dari utang. Nah, kan kalau masalah utang negara nih, biasanya orang-orang langsung heboh nih, wah negara kita utang mulu. Jadi kalau di KPPN KPH nih, menyalurkan utang itu biasanya buat apa aja Pak? Ya, untuk utang atau di sini kami namakan pinjaman ya. Baik itu pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, maupun berupa surat berharga negara. Dalam konteks di dalam KPPN itu dalam sisi pembiayaan. Pembiayaan itu dalam artian kita di sini untuk membiayai infrastruktur, kemudian alutsista dan al-maksus dari pusat keuangan Polri, sehingga kami bermacam-macam terkait dengan belanja yang akan kami bantu untuk melayani, itu terutama untuk belanja barang dan modal. Belanja pegawai kami tidak melakukan. Gitu. Jadi kalau gaji PNS tuh nggak pakai utang ya Pak ya? Tidak. Jadi utang tuh biasanya buat proyek-proyek gitu, infrastruktur. Nah biasanya proyek yang terkenal tuh pakai utang negara tuh apa Pak? Yang di kita gitu pencairannya? Ya, kalau posisi untuk utang atau pinjaman itu kan untuk membiayai defisit sejatinya. Defisit yang dia diambil dari bahwa dari sisi penerimaan, fungsi penerimaan di APBN dengan pengeluaran yang telah disediakan melalui rupiah murni itu ada selisih. Nah itu selisih itu kebutuhan dari pembangunan kita biayai dari pinjaman. Jadi defisit itu maksudnya belanja kita di APBN lebih besar daripada penerimaan gitu Pak. Nah berarti kan ada selisih dibiayai pakai utang. Oke, baik. Kemudian kalau di KPPN KPH ini kan ngurusin utang itu berarti stakeholdernya siapa aja Pak? Kami ada bermacam-macam ya. Untuk stakeholder di luar negeri tentunya dengan lender dan donor. Kemudian untuk dalam negeri kami bekerja sama dengan kementerian lembaga dan juga DJPPR yang dimana untuk penerbitan dari pinjaman atau utang DJPPR. Kemudian dengan Bank Indonesia dari sisi untuk membantu membayarkan atau menarik sejumlah dana atau melakukan penerbitan LC itu dibantu oleh Bank Indonesia. Dengan sekian banyak stakeholder itu, apakah sebagai pegawai KPPN khusus pinjaman dan hibah itu perlu kompetensi khusus gitu Pak? Ya, baik. Secara kompetensi sebetulnya secara naturally itu hampir sama dengan KPPN konvensional. Namun demikian karena kita terkait dengan penugasan khusus, di mana kita selalu berhubungan atau berkomunikasi dengan lender dan donor, kita diminta untuk dapat mengerti dan memahami bahasa Inggris, baik lisan maupun tertulis. Satu itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kemampuan untuk memahami baik itu perjanjian non agreement maupun grant agreement, dan itu kebanyakan itu tertulis dalam bahasa asing.
Oh, jadi kita harus jago bahasa Inggris, Pak ya? intinya. Karena kan banyak yang dari luar negeri juga itu pinjamannya. Nah, tadi kan kantor kita tuh KPPN khusus pinjaman dan hibah. Nah, kalau hibah tuh apa lagi, Pak? Nah, khusus untuk hibah adalah suatu pemberian dari negara atau organisasi internasional, baik itu di luar maupun di dalam negeri, itu yang diberikan kepada satuan kerja, di mana satuan kerja di sini adalah pemerintah. Kalau pemberiannya ke NGO atau ke lembaga swadaya masyarakat, sepertinya tidak diperlukan untuk dicatat di APBN. Oh gitu. Jadi itu seperti hadiah gitu ya, cuma-cuma gitu, Pak. Betul. Secara syarat hibah sendiri kan sudah diatur di PP 10. Oke. Nah, terus karena kita berhubungan dengan peminjam dari luar negeri, dengan satuan kerja juga. Nah, itu apakah ada tantangan-tantangan tersendiri, Pak, di kantor ini? Ya, untuk tantangan sangat beragam ya. Jadi semakin komplikasi untuk mendapatkan pinjaman semakin sulit, memang semakin sulit. Namun demikian, karena kita banyak mengelola pinjaman maupun hibah dalam mata uang asing atau palas, ini menyebabkan untuk administrasi di dalam baik itu pencatatan di DIPA maupun untuk dalam proses transaksi itu harus match, sehingga tidak timbul semacam antara yang telah dimasukkan ke dalam DIPA atau direncanakan itu dengan yang telah ditransaksikan itu ada perbedaan, sehingga akan menyebabkan pagu minus biasanya di satuan kerja, sehingga memerlukan ketelitian dan juga pemahaman atas bisnis proses, bagaimana kurs itu akan kita masukkan ke dalam rencana kita. Nah, kalau pagu minus tuh maksudnya kayak gimana, Pak? Pagu minus itu antara satuan kerja sudah merencanakan DIPA, itu biasanya 1 tahun sebelum DIPA itu diterbitkan, hingga biasanya menggunakan kurs APBN. Pada saat menggunakan kurs APBN, di mana itu terdapat selisih antara kurs APBN dengan kurs harian, yang pada saat transaksi akan atau gap antara perencanaan dengan pelaksanaan itu menyebabkan perbedaan kurs. Begitu kurs bisa lebih kuat atau lebih rendah. Karena kan secara pekerjaan tuh kita juga sering berhubungan dengan valuta asing gitu, Pak ya. Jadi fluktuatif nilainya, berubah-ubah. Baik Pak Febrito, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing tentang KPPN khusus pinjaman dan hibah. Baik, terima kasih Mas Kemal dan juga para sahabat KPPN KPA yang meluangkan waktu untuk bisa melihat podcast ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kalau suka channel kami. Dan jangan lupa juga follow IG kami, KPPN Pinjaman dan Hibah. Saya Kemal, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!